Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video konsultasi kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi menjawab pertanyaan masuk dari Mas F. Mas F ini dia mantan menderita kusta, sudah selesai pengobatan sudah lama, tangan sudah kiting parah. Dia itu punya kantor, artinya dia menjadi karyawan dari sebuah kantor, lalu di rumah dia punya bisnis. Nah, dia cerita nih, Kak Johan, saya punya usaha tanaman hias masih sambil jalan. Kalau ada calon pembeli, saya harus atur waktu biar bisa terlayani langsung transaksi di lokasi. Karena waktu tenaga pikiran lebih banyak kegiatan di kantor saya sebagai karyawan di kantor X, apalagi akhir-akhir ini banyak kegiatan. Nah, nanti saya akan cerita lebih lanjut. Nah, terus saya nanya, masalahmu apa? Masalah tentang bisnismu. Dia bilang, saya terlalu capek, kalau terlalu capek dan mumet saya lukanya jadi basah. Jadi dia punya luka di kaki, guys. Kalau capek terus dia mumet, lukanya basah. Basah berarti keluar eksudatnya, keluar cairannya. Nah, terus bisnismu gimana? Dia bilang laku sih, dia via online posting media sosial. Yang jadi soal adalah ngatur waktu dan tenaga karena lebih banyak waktu saya sebagai karyawan di kantor X. Oke. Saya tanya di rumah ada siapa anggota keluarga. Ada orang rumah sudah punya kesibukan masing-masing. Jadi saya ngurusi usaha sesempatnya. Dulu saya pernah punya lapak. Berarti dia dulu dagang punya lapak juga offline gitu ya. Terus yang jagain teman dan sistem bagi hasil. Oke, tak komentari dari satu persatu dari awal ya. Bisnis tanaman hias. Oke, dengan keterbatasanmu tanganmu kiting parah, saya tahu jelas tanganmu parah itu. Kamu masih bisa jualan tanaman hias, jos bagus. Terus kamu masih bekerja sebagai karyawan dan sebagai wirausahawan, Anda punya bisnis, jos lagi mas. Karena banyak teman-teman kusta OYPMK yang sudah nyerah. Jadi karyawan nggak mau, apalagi bangun bisnis yang lebih mumet, ya kan? Nah, ini Anda bekerja di dua tempat. Nah, menurut saya, kalau tanaman hias ini masih bisa kamu lakukan dengan keterbatasanmu, silahkan lanjut, nggak apa-apa. Dan tentunya ya, kalau misalkan ini memang passion kamu, terus kamu anggap ini masih berpeluang, terus sumber dayamu juga ada, ya silahkan dilanjut. Nah, mengenai bekerja di dua kuadran, yang satu jadi karyawan, satu menjadi self employee atau melayani sendiri, ini mau bagaimana? Apakah dua-duanya mau dijalani semua? Apakah salah satu? Kalau misalkan kamu tadi cerita, saya berkecimpung di kantor saya sebagai karyawan, terus saya juga punya bisnis dan ini jalan. Kalau dua-duanya jalan silahkan. Saya pun detik ini masih menjalani dua kuadran itu. Kalau pagi jadi PNS, setelah rampung kerja, sore juga saya ngurusi klinik. Nyatanya saya saja bisa kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu nanti akan salah satu harus dilepas, misalkan kamu akan concern kepada dunia bisnismu, misalkan tanaman hias ini digedein sampai cuan, sampai kira-kira bisa membackup semua gajimu, semua kebutuhanmu, dan yang pendapatannya lebih besar berkali lipat mungkin daripada karyawan, silakan yang jadi karyawan dilepas aja, nggak apa-apa. Pilih yang menguntungkan aja, yang lebih menguntungkan seperti apa. Nah, kecuali misalkan tadi di kantormu ini karena kantornya kantor LSM dan ini kantor LSM yang berkecimpung di dunia disabilitas, kalau memang itu panggilan jiwamu karena kamu juga sudah lama di situ dan kamu bagian dari disabilitas kusta, kalau itu panggilan jiwamu silahkan mas, saya nggak ngelarang ya. Yang penting kamu sendiri terurus, kamu sendiri kebutuhan makanmu terpenuhi, kebutuhan dirimu terpenuhi. Nah, terus masa depan kamu juga, saya tahu kamu belum nikah. Ini teman-teman OYPMK kan ada beberapa di antara kalian yang sampai kepala 3 bahkan kepala 4 belum nikah dan sebagainya. Alasannya macam-macam. Alasan minder lah ini itu sampai dengan masalah ekonomi. Nah, makanya kerja mas, ya kerja cari modal, nikah mas, ya nikah mas, nikah nih mas, jangan nggak nikah mas, nikah ya itu fitrahnya kita nikah seperti itu. Nah, terus keluhannya kalau terlalu capek dan mumet, luka menjadi basah. Nah, ini permasalahan lukamu ini harus diselesaikan dulu. Kamu simak Bagus Johan Maulana luka kusta, Bagus Johan Maulana luka kapalan seperti itu. Bagaimana merawatnya? Saya sudah memberikan tips bagaimana. Luka kamu ini kan sudah lama nggak sembuh-sembuh. Nah, tentunya kalau misalkan nanti dirawat dengan menggunakan cara yang benar yang sesuai dengan apa yang sudah saya ajarkan di video itu, setelah sembuh, nah bagaimana mencegahnya biar tidak luka kembali, ya kan? Proteksi kakimu seperti apa, lalu cek sering rutin. Kalau ada kapalan dikikis menggunakan batu apung dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak menaun, luka kok menaun. Luka kusta itu gampang sekali, ya. Kalau capek dan mumet lalu luka menjadi membasah. Jadi sebenarnya lukamu membasah itu kenapa sih?
Kalau capek membasah, apa ya luka kalau capek membasah? Sebenarnya kalau capek itu gini, mekanisme karena apa sih lukamu membasah? Capeknya kan karena kamu banyak gerak, Mas. Jadi lukamu membasah itu bukan karena sering kontraksi, bukan. Lebih spesifiknya adalah karena kakimu sering buat menekan dan gesekan, tekanan, gesekan, tekanan, gesekan seperti itu. Misalkan mondar-mandir, ada banyak kegiatan, angkat junjung sehingga ada beban dan sebagainya, sehingga otot-otot di situ, jaringan di situ tertekan dan tergesek seperti itu. Akhirnya lukanya menjadi meradang. Meradang itu kan akhirnya salah satu tanda peradangan adalah apa? Kumpulnya cairan di daerah interstisial, atau bisa saja itu terjadi bengkak lah karena kamu lukanya masih terbuka sehingga bukannya bengkak tapi akhirnya keluar. Baik air yang eksudat yang serosa atau bening maupun yang seroangiosa, mungkin gabungan dari ada perdarahan dan sebagainya. Lah ini PR-mu, Mas, lukanya harus sembuh dulu baru kerja keras. Mau kerja keras gimana wong lukanya aja nggak sembuh ya. Terus tadi masalah bisnisnya laku sih tapi via online, posting media sosial. Nah jadi oke, bingung ngatur waktunya. Terus tadi permasalahannya adalah di rumah ada yang kalau misalkan mau ketemuan, mau milih-milih barang, transaksi di lokasi, itu bingung karena tidak ada yang melayani. Oke, tadi Mas ini kan kamu cerita Mas F. Mas F kan cerita sebagian ini juga laku secara online. Nah itu bagus. Jadi dagang ini, saya nggak menyarankan kamu buka lapak lagi ya, punya toko offline seperti itu. Punya toko offline sedangkan kamu juga bekerja di LSM disabilitas seperti itu. Lah terus berarti kan kamu harus nyewa lapak, bayar berapa, di situ ada preman atau tidak, terus belum lagi interiornya, misalkan tempat-tempat untuk majangnya. Kamu lebih repot mondar-mandirnya karena bukan di rumahmu sendiri, kamu harus sewa apalagi di situ. Karyawan, kamu harus ada kos karyawan di situ dan sebagainya, pengeluarannya lebih banyak, Mas. Saya sarankan kamu tetap di rumah saja. Di rumah kamu punya lahan, kamu punya teras atau punya halaman, atau di dalam ada ruangan yang outdoor dan sebagainya, itu dilanjutkan saja di situ. Kamu nggak bayar, itu 0 rupiah, nggak usah nyewa-nyewa apa-apapun ya. Dilanjutkan saja di situ. Nah, mengenai tidak punya waktu kalau misalkan ada pembeli datang. Lah ini pembeli yang datang ini gimana caranya? Pengalaman untuk memilih-milih barang, produk knowledge dan sebagainya kamu jelaskan secara online. Lah ini kan nyatanya kamu laku juga secara online. Jadi kalau misalkan untuk pembeli-pembeli yang area sini, ya kamu tawarkan saja dulu nih. Ada barangnya itu di mana Instagram misalkan. Kamu selama ini jual di marketplace apa? Itu juga bisa di situ. Speknya di situ diceritakan panjang lebar sejelas-jelasnya. Produk knowledge-nya seperti apa? Ini tanaman apa? Terus fotonya ini, terutama fotonya yang kadang orang pengen melihat langsung kan karena fotonya nggak jelas. Fotonya ini diambil sudut yang tegak lurus, yang horizontal seperti itu, yang terang, siang-siang seperti itu dijelaskan. Ini tingginya sekian sentimeter, diameter batangnya sekian. Lalu misalkan itu ada potnya terbuat dari apa, lalu media tanamnya di situ terbuat dari apa, cara perawatannya dan sebagainya. Itu dijelaskan di media sosial. Jadi orang tidak harus datang dulu terus lihat-lihat, lah nggak ada yang jaga, kamunya juga lagi di kantor kan. Ini faktanya dari kamu yang ceritakan ini via online juga laku. Berarti kan selama ini kamu laku juga terus kirim-kirim gitu kan. Kan banyak kan tanaman-tanaman juga dikirim via pos seperti itu. Lah itu gimana caranya untuk orang-orang yang lokal di sini, yang lokal di area sini, gimana caranya memilihnya juga melalui media sosial. Jadi dealnya sudah secara online. Nah kalau misalkan mau ngambil barangnya, mau datang sendiri silahkan. Datang itu tinggal ngambil barang doang. Kalau sekedar nitip kepada anggota keluarga, untuk misalkan barangkali ada tamu kesini ngambil barang sesuai namanya, itu it's okay, nggak apa-apa kan. Berarti tidak begitu merepotkan seperti adanya tamu biasa saja. Jadi tidak perlu didampingi oleh anggota keluarga di rumah, silahkan pilih-pilih dan sebagainya. Nggak usah, milihnya secara online. Kamu bagusin lagi media sosialmu di Instagram atau marketplace-mu, atau kalau misalkan di Facebook atau di blog udah nggak zaman ya. Marketplace yang paling bagus yang selama ini kamu laku apa ya, itu pakai aja itu. Jadi kalau ada orang nanya-nanya speknya seperti apa, silahkan lihat saja. Misalkan Shopee saya nih namanya ini, di situ Tokopedia atau apa di situ nih speknya seperti apa, lihat di situ, pilih, deal-dealannya di situ gitu loh. Jadi transaksinya dengan kamu, misalkan ada tanya jawab dan sebagainya dengan kamu melalui online dulu. Jadi sudah deal, dia mau ngambil ke rumah silahkan, nggak usah ngambil ke rumah juga nggak apa-apa kan, kirim via GoSend atau apa seperti itu kan, banyak fasilitas. Jadi menurut saya ini pengaturan waktu seperti apa yang kamu keluhkan ya, karena kamu masih memaksakan untuk menjual offline.
Itu memaksakan untuk menjual offline. Nah, apakah nggak boleh jualan offline? Ya boleh-boleh saja. Kalau misalkan nih terpaksa kamu tetap mau membuka lapak di rumah dan orang mau datang mau lihat-lihat di situ, siapa yang mau menangani dan sebagainya. Menurut saya gini, kamu buka lapaknya misalkan di rumah setiap hari apa? Kamu ngantor di lembaga LSM-mu itu apakah setiap hari? Jam berapa kerjamu? Ya, saya kira bekerja dengan memiliki bisnis tetap aja bisa jalan kok. Faktanya saya mau jadi PNS sehari 8 jam kerja masih ngurusi klinik juga masih bisa didirikan kok. Ya, kamu misalkan mau bukanya juga sama-sama jamnya ya. Kalau mau seperti itu, jam kerjamu dan jam buka lapakmu sama, berarti kamu harus ada karyawan. Ada karyawan 1 ya, menurut saya sanggup Mas, wong saya karyawannya 10 aja bisa kok membuat bisnis seperti klinik seperti itu. Ya, lebih gede mana sih skalamu bisnismu dengan klinik saya? Lebih banyak mana karyawanmu Mas? Kamu mungkin cuma butuh 1, saya karyawan 10 aja bisa hidup kok. Ya, jadi aslinya bisa Mas kalau mau dibangun seperti itu. Mau dibangun lapak offline, ada karyawan, SOP-nya yang benar, jam kerjanya seperti apa, berarti ada MOU di depan seperti apa, detail seperti itu. Dan nyatanya orang bisa tertib juga kok dengan MOU dan SOP dan pedoman. Ini asal kamu nggak males memikirkan isi MOU dan SOP pedomannya. Ngatur orang ya bisa dengan peraturan seperti itu. Ya, hak kewajibannya apa itu diatur di MOU-nya. Wong faktanya saya juga klinik karyawan berangkat sesuai tepat waktu jam 15.30 apel yo nurut kok ya karena ada perjanjian. Kalau misalkan kamu tidak ada perjanjian justru itu yang fatal Mas. Nanti semuanya menyepelekan. Nah terus dulu punya lapak dan teman terus sistem bagi hasil. Saya sarankan jangan bagi hasil Mas. Bagi hasil itu kalau misalkan dia bekerja menggunakan skill yang memang tidak bisa orang lain yang menyediakan skill tersebut, silahkan. Misalkan kayak dokter, misalkan saya punya karyawan dokter bedah misalkan ya, dokter bedah terus diberi demen luka dan sebagainya lah, ini tidak bisa digantikan. Nah itu boleh, misalkan hitungannya adalah bagi hasil per pasien, misalkan per pasien berapa rupiah ya. Atau misalkan saya punya karyawan psikolog ya, di situ misalkan saya punya klinik berhenti merokok, lah terus tatap muka dengan psikolog dan tidak bisa digantikan, maka boleh nih per pasien, per gundulnya pasien itu berapa rupiah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya sekedar jaga lapak, tanaman hias dan sebagainya, semuanya juga banyak yang bisa melakukan itu, bukan skill-skill tenaga profesional khusus tertentu. Menurut saya bayarannya bukan per pasien atau per pelanggan berapa rupiah, jangan seperti itu Mas. Kan kuat kerja, orang kerja kan ada 4 kuadran ya. Employee, karyawan, self employee melayani sendiri, punya bisnis kecil-kecilan kayak kamu, self employee namanya. Lalu business owner terus investor. Lah yang layak bagi hasil itu adalah kuadran ini, business owner dan investor. Ya, jangan ini karyawan kok bagi hasil, nggak bisa Mas. Karyawan yang seperti ini dibayar atas waktu saja. Ya, kalau misalkan di sini di kabupaten ini misalkan UMK-nya berapa? 2.100.000 misalkan. Itu adalah asumsinya kerja 7 jam. Nah, itu bisa silahkan kamu seperti itu. Kalau mau plus silahkan ditambahin lagi. Jadi jangan bagi hasil. Kalau bagi hasil kan berarti bagi untung Mas. Nah pertanyaannya kalau karyawanmu untung kok dibagi, apa iya rugi dibagi? Ayo, jadi yang berhak untuk bagi hasil itu ya tadi business owner sama investor. Jadi kalau untung banyak, kalau customernya banyak, ini 2 kuadran ini business owner dan investor juga dapat banyak karena bagi untung, tapi mereka juga bisa bagi rugi. Nah pertanyaannya, karyawanmu emang siap menanggung kerugian kalau misalkan nggak lakukan nggak? Ya kan? Maka karyawanmu ini jangan dibagi hasil, tetapi bayarlah atas waktunya. Nah, terus gimana kalau misalkan yang beli sedikit? Lah itu PR-mu Mas, sebagai owner, sebagai yang punya bisnis, gimana caranya ya biar laku, kamu memikirkan materi marketingnya seperti apa. Jadi bukan karyawanmu yang disuruh memikirkan marketing, yang memikirkan sistem, kamu yang mendirikan dan sebagainya, kamu yang bagaimana menciptakan pelanggan datang ke situ, dan dia hanya sekedar melayani pelanggan saja. Lah ini PR-mu Mas, bagaimana mencari customer untuk datang seperti itu. Makanya kamu juga berhak untuk sistem bagi hasil karena kamu yang membangun sistem, kamu yang menanggung resiko, kamu yang memikirkan marketing, kamu yang benar-benar mempengaruhi orang datang ke tempatmu.
Gitu ya Mas ya. Jadi ini nggak ada alasan untuk tidak berkembang Mas. Bisa Mas, bisa banget. Wong bisnis seperti ini, apa namanya istilahnya, nggak bisnis modelnya atau how to make money-nya dari hulu ke hilir itu ringkes banget, simple banget. Lebih rumit mana sama klinik Pratama seperti saya, wong saya aja bisa, masa kamu nggak bisa. Semangat ya Mas F. Ini saya salut kepada kegigihanmu teman-teman. Ini bisa menjadi contoh. Jadi orang kusta itu tidak hanya bertahan hidup, tapi gimana caranya sehat dan berdaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.